Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Edwin Yendri Tamumbu dengan NIM 2322031. Saya sebagai mahasiswa Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dengan judul topik Pandangan Kristiani mengenai kemanusiaan dan 5 pandangan Kristen tentang hakikat manusia. Nah, pandangan Kristen tentang hakikat manusia bisa dikatakan menjadi makhluk yang paling sempurna ciptaan Allah. Mereka memiliki akal sehingga bisa membedakan mana yang salah dan benar. Hakikat manusia secara umum adalah makhluk yang memiliki tenaga dalam diri. Tenaga tersebut bisa digunakan untuk menggerakkan hidupnya agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Nah, selanjutnya, selain itu, ada pengertian lain mengenai hakikat manusia. Manusia adalah individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial yang diperbuatnya. Lalu, bagaimana pandangan agama Kristen tentang hakikat manusia? Tentu saja sedikit berbeda karena mencampurkan unsur agama di dalamnya. Dan inilah penjelasan secara ringkas hakikatnya. Nah, pandangan Kristen tentang hakikat manusia yang pertama adalah manusia dibentuk dan diciptakan oleh Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dan 2 ayat 7 dinyatakan bahwa manusia merupakan ciptaan Allah, bukan jelmaan sebagian dari diri Allah atau anak biologisnya, atau asal-usul manusia. Menurut agama Kristen, manusia adalah hasil karyanya. Next, yang diciptakannya secara unik berbeda dengan ciptaannya yang lain. Allah membentuk manusia dengan tangannya sendiri dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Manusia dibentuk menurut rencana Allah. Nah, manusia ini dibentuk sesuai dengan rencana Allah sendiri. Nah, yang kedua, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dinyatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Manusia ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini menyatakan eksistensi manusia yang unik dan dahsyat, menunjukkan perbedaan hakiki dan prinsipal antara manusia dengan ciptaan Allah yang lain.
sekaligus juga menunjukkan terjalinnya hubungan yang intim antara Allah dengan manusia. Next. Nah, terdapat 3 arti dan makna gambar dan rupa Allah dalam diri manusia. Yang pertama adalah bahwa manusia adalah milik Allah, bukan manusia. Allah telah memberi tanda atau simbol pada diri manusia untuk menunjukkan kepemilikannya. Yang kedua, bahwa manusia mempunyai hubungan timbal balik. Kasih Allah yang diberikan kepada manusia harus dibalas dengan cara mengasihi sesama dan melaksanakan kewajibannya sebagai manusia. Yang ketiga, bahwa manusia memiliki kebebasan dan kemerdekaan. Allah memberikan hukum-hukumnya pada manusia, namun manusia memiliki kebebasan untuk patuh atau tidak patuh terhadap hukuman tersebut. Next. Yang ketiga, manusia adalah mandataris Allah. Manusia diciptakan sebagai mandataris Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan bahwa manusia diberi kuasa atas alam semesta atau tujuan hidup orang Kristen. Allah mempercayakan kepada manusia memberi tugas dan tanggung jawab untuk memperbanyak turunan, memenuhi dan menaklukkan bumi, serta berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, serta segala binatang yang merayap di bumi. Next. Dalam Kejadian 2 ayat 15 juga dikatakan bahwa Tuhan menetapkan manusia di Taman Eden untuk menguasai dan memelihara taman tersebut. Dengan kata lain, Allah memberi mandat kepada manusia untuk menguasai serta memelihara alam semesta. Next. Yang keempat, manusia adalah makhluk sosial. Dalam Kejadian 2 ayat 18, Allah menyatakan bahwa tidak baik bagi manusia untuk seorang diri saja, sehingga Ia menjadikan penolong bagi manusia yang sepadan dengannya. Sebelum Hawa diciptakan, telah banyak ciptaan Tuhan yang lain, seperti hewan, tumbuhan yang menemani Adam. Namun semuanya tidak sepadan dengannya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan manusia lain dalam hidupnya. Nah, dalam artinya manusia hidup tanpa orang lain tidak bisa.
Makanya manusia hidup harus saling berdampingan antara lain dalam hidupan sehari-hari atau sepanjang masa. Oke, next. Yang kelima, kebebasan dan keterbatasan manusia. Nah, pasti manusia memiliki kebebasan dan keterbatasan masing-masing pada dirinya. Nah, seperti telah disebutkan sebelumnya, manusia merupakan mandataris Allah. Nah, dalam Kejadian 1 ayat 28 dan Kejadian 2 ayat 15 dikatakan Tuhan memerintahkan manusia untuk beranak cucu, memenuhi dan menaklukkan bumi, menguasai alam semesta, mengusahakan serta juga memeliharanya. Namun, manusia juga diberi kebebasan untuk mengikuti perintah Allah atau tidak. Next, untuk memilih yang baik dan yang jahat. Tapi tentunya saja kebebasan tersebut memiliki batasan. Sehingga Allah menghukum Adam dan Hawa setelah mereka jatuh ke dalam dosa. Dalam perjanjian baru pada kitab Yohanes 8 ayat 36 dinyatakan bahwa manusia bisa mendapatkan kebebasan yang sepenuhnya, yaitu di dalam anaknya. Nah, demikian pembahasan mengenai pandangan Kristen tentang hakikat manusia ini. Hakikat manusia dalam pandangan iman Kristen berpijak pada Alkitab, khususnya Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dan Kejadian 2 ayat 15. Terdapat 5 hakikat manusia yang dinyatakan dalam Alkitab. Yang pertama, manusia dibentuk dan diciptakan oleh Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia adalah mandataris Allah. Manusia adalah serta makhluk sosial, kebebasan dan keterbatasan manusia. Pembahasan saya sampai di sini saja.